Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A dengan anggota kelompok Dea Milioni Putri NPM 1813024557, Nanda Lutfiatul Hasanah NPM 1853024005, Putri Nabila Farunisa NPM 1853024001, dan saya sendiri Umur Safira NPM 1813024039. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai telaah kurikulum pembelajaran SMP kelas 9 pada KD 3.7 dan 4.7, KD 3.9 dan 4.9, KD 3.10 dan 4.10. Pada KD 3.7 menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Pada klosan materinya, yang pertama konsep bioteknologi dan peran bioteknologi dalam kehidupan manusia. Pada kedalaman materi, yaitu pengertian bioteknologi, perkembangan bioteknologi, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, bidang pangan, bidang pertanian, bidang kesehatan dan kedokteran, bidang peternakan dan perikanan. Pada model pembelajaran KD 3.7 kami menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning cocok digunakan pada KD 3.7 karena KD ini mengkondisikan siswa untuk mampu menerapkan konsep mengenai bioteknologi dan menghubungkan dengan perannya dalam kehidupan manusia. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan cara belajar yang aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran akan bertahan lama dalam ingatan. Pada KD 4.7, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Pada KD ini, peserta didik dapat melakukan pembuatan satu produk bioteknologi konvensional, contohnya pada tapai atau tempe, di luar pembelajaran atau di luar kelas dengan membentuk kelompok atau proyek serta pendidik menilai hasil produk dan kinerja masing-masing peserta didik. Pada model pembelajaran KD 4.7, kami menggunakan project based learning. Pendidik dapat menggunakan project based learning pada KD 4.7 karena PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek untuk meningkatkan keterampilan peserta didik, yakni berfokus pada aktivitas peserta didik, sehingga dapat memahami suatu konsep atau konten khususnya pada KD ini, yaitu produk bioteknologi konvensional. Pada model PJBL, peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di lingkungan sekitar. Saya Nanda Lutfiatul Hasanah akan melanjutkan untuk menyampaikan hasil analisis kami mengenai keluasan dan kedalaman materi pada kompetensi dasar 3.9, yaitu menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Adapun keluasan materi yang akan dibahas yaitu mengenai sifat kimia tanah dan sifat fisika tanah, dengan kedalaman materi yang akan dibahas pada sifat kimia tanah adalah unsur hara makro dan mikro dan kemasangan tanah atau pH tanah. Kemudian pada sifat fisika tanah akan dibahas mengenai tekstur tanah dan juga struktur tanah. Keluasan materi selanjutnya akan dibahas yaitu organisme yang hidup dalam tanah, dengan kedalaman materi mengenai peran organisme tanah yaitu dekomposer, reaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan dalam tanah, pencegah penyakit di tanah, serta pengatur kegemburan dan struktur tanah. Dan keluasan materi terakhir yang akan dibahas yaitu pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan, dengan kedalaman materi peran tanah sebagai tempat hidup bagi tumbuhan, peran tanah sebagai tempat hidup bagi hewan dan bakteri, peran tanah sebagai penyedia kebutuhan manusia, serta peran tanah sebagai penyedia dan penyaring air. Model pembelajaran yang digunakan pada kompetensi dasar 3.9 adalah Discovery Learning. Discovery Learning merupakan proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep.
melibatkan siswa secara aktif dalam melakukan penyelidikan, maka siswa akan menjadi lebih tertarik terhadap materi ini. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.10, yaitu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Keluasan materi, yaitu proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Kedalaman materi yang akan digunakan yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, pengertian teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam penerapan proses dan penggunaan produk teknologi ramah lingkungan, di mana terdapat rewind, reduce, reuse, recycle, recovery, and retrieve energy. Yang ketiga, yaitu contoh proses teknologi ramah lingkungan, yaitu beberapa contohnya penjernihan air, tenaga surya, dan penggunaan buku elektronik. Yang keempat, contoh produk teknologi ramah lingkungan, yaitu energi, informasi dan komunikasi, dan transportasi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saya Putri Nabila Herunisa, NPM 185302401, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Dea Milioni. Model pembelajaran pada KD 3.10 menggunakan model pembelajaran discovery learning. Mengapa demikian? Karena dalam KD ini siswa diminta untuk menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan dan menghubungkan dengan contoh penerapan untuk melanjutkan kehidupan. Dalam model discovery learning, siswa didorong untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri, sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan guru. Sehingga konsep dan prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna untuk siswa, serta keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan ini lebih mudah dan ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Sedangkan pada KD 4.10, pada KD ini siswa diminta untuk dapat menganalisis karya dalam bentuk benda atau alat sederhana dengan menggunakan proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Proses pembuatan ini dapat dilaksanakan di luar pembelajaran dalam bentuk proyek. Selanjutnya, siswa diminta untuk dapat menyajikan hasil karyanya di dalam kegiatan pembelajaran atau presentasi. Sedangkan model pembelajaran pada KD 4.10 menggunakan PJBL. Mengapa demikian? Model PJBL digunakan pada KD 4.10 karena memberikan situasi belajar yang nyata bagi siswa. Dan dalam proses tersebut, sehingga siswa mendapatkan keterampilan dan pengetahuan baru dengan menghasilkan sebuah produk serta dapat mengkomunikasikan hal tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan.